Ustadz Abdul Juli beserta kru yang mendampingi, Bapak Haji dan Ibu Hajah beserta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, inayahnya pada kesempatan siang ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka untuk bersilaturahim serta melaksanakan kegiatan pengajian siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Juli. Salawat dan salam marilah tetap kita berikan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya insya Allah di akhirat. Bapak, Ibu, beserta undangan sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah acara yang sepertinya rutinitas yang insya Allah kita lakukan, tetapi karena kemarin kita menghadapi pandemi sehingga kita tidak bisa berkumpul. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini kita juga turut mendoakan kepada teman-teman kita yang telah mendahului, karena pada saat kemarin ketika wabah pandemi berlangsung, kita mendapatkan kabar bahwa beberapa teman-teman se-alumni kita ada yang telah menghadap kehadirat Allah SWT. Kita mendoakan agar beliau-beliau yang telah dipanggil ini mendapatkan tempat yang layak dan menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami semuanya ada di sini. Mohon maaf bila ada dalam penyambutan ada yang hal yang kurang berkenan, dan semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan nantinya menjadi rutinitas yang bisa kita lakukan bersama-sama. Untuk selanjutnya waktu dan tempat akan kami berikan kepada Bapak Ustadz Abdul Juli untuk memberikan tausiahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia yang Allah limpahkan pada siang yang berbahagia ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala di majelis ini dalam rangka untuk pertama ijabatud dakwah, yakni mengijabai, memenuhi undangan yang merupakan hakul muslim lil muslim, hak seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang kedua, dalam rangka untuk membangun ukhuwah, persaudaraan, persaudaraan imaniyah dan persaudaraan islamiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita kalbunyan, seperti satu tubuh, yashuddu ba'dukum ba'dha, yang saling mengingatkan, menguatkan satu dengan yang lain.
ketiga kalinya majelis ini semoga diberkati oleh Allah Jalla wa'ala, karena kita niat dalam rangka untuk tolabul ilm, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya kepada alumni jamaah haji tahun berapa ini Pak? 2018 ya. Berarti pas sebelum pandemi Pak ya. Masya Allah. Begitu pandemi sudah ditutup ini. Terakhir ini ya. 2019. Masih ada ya? Oh masih ada satu. Tapi selamat Pak. Alhamdulillah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua yang sudah menunaikan haji, umrah, menjadi haji yang mabrur, umrah yang diberkati dan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Allahumma hajjana hajjam mabrura, wa sa'yana mashkura, wa dhambana maghfura, wa tijaratana lan tabur, ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salamati wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Kalau nggak salah kemarin itu ada flyernya ya. Ada kayak brosur ya, undangan ya. Iya. Di situ judulnya apa, Pak? Silaturahim dan siraman rohani. Tema kajian kita. Tema kajiannya sesudah mati. Sesudah mati. Hidup sesudah mati. Ngeri rek. Oh, podi terus no. Kurung-kurung wis bahas mati. Tapi memang Bapak Ibu, kematian itu datang setiap saat. Tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup sampai 10-20 tahun lagi. Kalau melihat hadis Nabi, kata beliau itu al-umru ummati bainas sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku itu antara 60-70. 60-70 Pak. Kalau tengah-tengahnya berapa Pak? 65. Kanjeng Nabi pinten? Swidak 3, 63. Abu Bakar As-Siddiq berapa? 63. Khadijah istri beliau 65. Nggak ada yang lewat 70 Pak. Tapi di sini ada yang dikasih lebih Pak. Saya ngendi tiangi. Berapa? Ada yang sudah lewat 65 Pak? Hah? Kalau seandainya ada berarti ada bonus tuh. Harus sudah siap gitu. Nah, Pak Parno berapa? Pinten Pak? 68. Ibu udah bonus berarti Ibu ya? Masya Allah. Tapi nggak mesti yang tua berangkat dulu. Iya kan? Kadang yang muda duluan, betul Pak ya? Sing tua dinteni gak budal-budal. Terutama sing arep-arep apa Ibu? Harap warisan, ya kan? Nah, itu. Jadi itulah kematian. Tapi mau tidak mau kita harus sudah siap. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ghariban, kata beliau. Jadilah kalian hidup di dunia itu seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang melakukan perjalanan jauh. Itu kata Nabi SAW. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, kata Nabi, dan persiapkan dirimu menjadi ahli kubur. Begitu pesan Nabi Pak. Jadi memang kita ini jangan berharap hidup kekal di dunia ini. Satu. Yang kedua, jangan lama-lama kita hidup di dunia ini. Karena fisik kita itu Pak, dengan usia itu udah didesain. Kalau Adam itu usianya 1000 tahun. Kenapa?
Karena dia tinggi besar, Pak. Fisiknya kuat. Berapa meter Adam, Pak? 10 meter. Buka hadis Muslim. Nah, ini sing bagian mocong, cik semerep. Nggih. Nah, kali langsung dalile. Buka nomor 2425 kalau tidak salah. 2425. Hampir habis itu hadis. Jadi kita ini rata-rata tingginya berapa, Pak? Itu orang Indonesia, pikirno orang Barat. Rata-rata lah berapa? 2 meter lah, ya kan? 2 meter rata-rata lah. Orang Asia, orang Eropa, dan yang lainnya. Sudah ketemu? Silakan. 2425. Iya. Penghuni surga. Iya, penghuni surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya. Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Itu kloter pertama bagi bulan purnama. Kedua, rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan. namanya kelap-kelip bintang, kadang bercahaya, kadang redup, kadang mati. Itu rombongan kedua. Terus, Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. makanan mereka itu menjadi dua. Apa? Keringat. Yang keringat itu bau kesturi. Jadi kita ini produksi minyak wangi. Semua, makanya nggak ada jual minyak wangi di sana. Dan yang kedua jadi sendawa. Apa sendawa? Glegen. Itu makanan kita. Kemudian Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kasturi. Pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Terus, istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama. istrinya bidadari, akhlaknya sama. Karena dikasih minimal 2, Pak. Istri nanti di surga minimal 2. Makanya nek esok nang donya enteh nono ae nang surga. Ya, itu pasti itu. Dan kemudian akhlak mereka sama. Akhlak mereka sama. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. Wasuruhum, dan bentuk mereka, wajah mereka seperti siapa? Ka'abaikum, seperti bapak moyang mereka, yaitu Adam. Sing lanang koyo Adam, sing wedok koyo Hawa. Bagaimana tingginya? Tingginya 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Situna dira'an, 60 hasta. 1 hasta itu setengah meter. Kalau 60 berapa? 30 meter. Berapa? 30 meter. Tadi Bapak jawab berapa? Kurang, Pak. 30 meter. Ya. 30 meter 1000. Usianya berapa? 1000. Berarti kalau sekarang 30 jadi 2, itu tinggal berapa persen, Pak? 30 jadi 3. Jadi berapa persen? 10%. Kalau jadi 2, sekitar 67, sekitar 6 atau 7%. 6 atau 7%. Kalau 1000-nya 6%-nya berapa? 60. Berarti sesuai kan? Tubuh kita ini sesuai usia. Proporsinya antara 60-70 tahun. Makanya jangan pengen usia panjang, Pak. Gak ngaputi. Usia 70, 90 aja sudah bungkuk. Jangan berharap 120, melungker nanti. Nggak akan bisa apa-apa. Apalagi sampai 1000. Ada nggak orang yang pengen usia 1000 tahun? Ada nggak? Ada. Buka Al-Baqarah ayat 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Surat Al-Baqarah, nek gak ada HP dibuka Al-Qur'ane surat 2 ayat 96. Oke. Silakan nanti bisa baca sendiri. Iki kelakuane sapa iki sing pengen uripe sampai 1000 tahun nih. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling lobak kepada kehidupan dunia. Rakus kepada kehidupan dunia. Siapa mereka? Bahkan lebih lobak lagi dari orang-orang musyrik. Ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi. Terus,
masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Loh, tiba-tiba enten apa mboten? Sing kepingin 1000 tahun. Enten, ada ternyata. Maka jangan seperti mereka. Makanya orang Yahudi itu tomak, rakus dalam hidup ini. Biang kerok segala kerusakan di bumi ini ya Pak, Yahudi. Karena mungkin pengen usianya panjang, tapi nggak akan mungkin itu terjadi. Ikhwatal iman, aizakumullah. Maka Nabi mengingatkan kita, jadilah kalian di dunia seperti yakni seorang musafir yang melakukan perjalanan panjang. Kalian gak akan lama hidup di dunia ini. Wa'udda nafsaka, dan persiapkan dirimu min ahlil kubur, jadi para penghuni kubur. Karena gak lama lagi kita akan mati, Pak. Dan kematian yang akan kita hadapi ini kematian keberapa, Pak? Kematian keberapa? Kematian yang kedua. Karena manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Kalau diurut, urut-urutannya berarti kan ada 4. Mati 2, hidup 2. Kira-kira yang mana ini kalau diurut? Mati, hidup, atau hidup, mati, hidup, mati. Atau mati-mati, hidup-hidup. Atau hidup, mati, hidup. Saya ngendi rek kira-kira. Tinggal pilih. Yang mana kira-kira? Nama Pak? Hidup mati. Hidup mati. Terus? Hidup mati. Baik, yang lain kan bebas menjawab, kan boleh-boleh aja. Napa Bu? Kira-kira yang mana Bu? Mewakili akhwat. Bapak sudah. Kira-kira yang mana Bu? Asal aja. Baik, satu jawaban. Hidup mati, hidup mati. Baik, buka Al-Baqarah, surat kedua. Surat kedua Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ada 4 fase di sini ya. Apa kata Allah? Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Hidup. Kemudian kamu dimatikan. Mati. Dan dihidupkannya kembali. Hidup. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Pundi sing leres berarti? Mati, hidup, mati, hidup. Ada 4 fase. Mati dulu, baru hidup, habis itu mati, habis itu hidup lagi. Lah, sekarang ini kita hidup apa mati, Pak? Hidup fase keberapa? Ayo. Fase kedua. Berarti kemarin kita ini sebelum ini mati. Berarti kita sudah pernah mati, Pak. Bagaimana mati kita? Ketiadaan kita di bumi ini, di alam dunia ini itu mati. Sekalipun sudah bercampur spermatozoa dan ovum, jadi zigot, berkembang dalam rahim ibu, jadi janin, ya. Dia belum dikatakan hidup kalau belum ada ruhnya. Berapa bulan ditiup ruh? Hah? Ditiup ruh itu 120 hari. Berapa bulan 120 hari? 4 bulan. Dan pada saat itu sudah ditetapkan oleh Allah apanya? 4 perkara. Buka Sahih Muslim nomor 2272. 2272. Bab tentang takdir dari sahabat Abdullah bin Umar. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Pertama nutfah, mani. Kedua alaqah, segumpal darah.
Ketiga, mudghah, segumpal daging. 40, 40, 40, 120. 120 yaitu 4 bulan. Apa yang terjadi? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh kepadanya. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Pada saat itu diperintah malaikat meniupkan ruh. Wa yuktabu arba'at, yakni amsalin. Diperintahkan untuk apa? Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Iya, yakni diperintah untuk menulis bikatbin. Yang pertama apa? Yaitu mengenai rizkinya. Rizkuhu, rizkinya Pak. Jadi rizki udah ditulis di situ. Yang kedua, ajalnya. wa ajaluh, ajalnya nggak akan bisa dimajukan dan bisa dimundurkan, nggak bisa. Pasti datang tepat waktu. Yang ketiga, Amalnya. amalnya, wa amaluh, dicatat pula amalnya, ditulis takdir tentang amalnya. Bahkan yang heboh, yang tragis, yang terakhir apa itu? Dan celaka atau bahagia. Saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia, surga atau neraka sebetulnya sudah ditulis, Pak. 4 perkara tadi itu. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi rizki sudah dicatat. Ajal sudah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu sudah pasti akan datang. Nanti kalau sudah datang, barulah manusia akan memahami bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat. Di alam rahim cuman barangkali berapa, Bu? 9 bulan dikurangi sebelum ada ruh. Berarti cuman berapa? Cuman 5 bulan ya hidup dalam rahim. Di dunia antara 60-70. Nanti di alam barzakh mungkin bisa jadi lebih lama. Maka setelah hidup di dunia nanti masuk fase ketiga. Apa fase ketiga tadi, Pak? Kematian. Kematian keberapa, Ibu? Kematian kedua. Kenapa dikatakan mati? Karena dipisah antara ruh kita dan jasad kita. Ruhnya di alam barzakh, jasadnya dikubur di dalam tanah. Itu dikatakan mati. Akan tetapi, sekalipun jasadnya dikubur, dia menjadi tanah, ruhnya ini nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Dia masuk di alam barzakh, alam penantian antara dunia dan alam akhirat. Maka di situ berlaku 2. Apa? Nikmat kubur dan azab kubur. Kapan orang mendapatkan nikmat kubur dan kapan dia mendapatkan azab kubur? Tergantung 3 pertanyaan yang disampaikan malaikat itu benar apa salah. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan malaikat 3 hal ini, dia akan sukses mendapatkan nikmat. Dan sebetulnya Bapak Ibu, hidup kita itu mempersiapkan menjawab 3 pertanyaan itu aja sebetulnya. Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. 3 ini yang akan ditanya dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu yang diutus kepadamu, dan yang ketiga wa madinuk, apa agamamu. Kalau lihat pertanyaannya gampang ya jawabannya ya. Sekarang. Tapi kita tentu berharap Bapak Ibu bisa sukses menjawab pertanyaan itu. Makanya kita persiapkan untuk menjawabnya. Baik. Apa yang akan kita dapati kelak ketika kedua malaikat itu datang? Pak, mohon dibuka Sahih Abu Dawud 4753. Ada riwayat yang sangat masyhur dari sahabat Al-Barra bin Azib tentang masalah nikmat dan azab kubur. Dan juga nanti dipadukan dengan riwayat Abu Hurairah dan boleh juga dari Anas ya, dari Anas bin Malik. Baik, silakan. Sekarang dari Al-Barra dulu. Dari Al-Barra bin Azib, ia berkata,
kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu, Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab siksa kubur." Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Iya, itu pesan Nabi kepada sahabat, tentu juga kepada kita. Ista'idhu billah, kata beliau, min adzabil qabri. Mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Beliau memberi nasihat. Dan ini hadis yang menjadi dalil bolehnya memberikan nasihat ketika di kuburan. Kan kadang kan ada yang memberikan nasihat kan? Ini pakai dalil ini. Karena Nabi memberi nasihat kepada sahabat. Baik, lanjut. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Ketika orang yang mengantarkan itu meninggalkan orang yang dikubur, mayit itu mendengarkan suara apa? Suara sandalnya, Pak. Dalilnya cuman suara trompah atau sandal, Pak. Suara HP ini sing ngeterno krungu enggak? Enggak ada dalilnya, iya kan? Itu. Kemudian apa yang terjadi ketika itu? Ia akan ditanya, "Siapakah Rabbmu?" Nah, terus "Apa agamamu? Dan siapakah nabimu?" Iya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "Datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya." Iya, datanglah 2 malaikat. Ternyata berapa malaikat yang datang? 2. Kira-kira siapa ini? Mungkar Nakir. Sudah kenal atau belum? Harus kenal, Pak, supaya tahu kalau yang datang itu Mungkar Nakir. Bagaimana cirinya? Buka Tirmidzi nomor 1071 ya, 1071. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Baik. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? apabila mayat telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu dari di antaramu dikuburkan, maka datanglah 2 malaikat yang hitam dan biru. Loh, wis kenal saiki. Kata Nabi, aswadani, azraqani, 2 malaikat yang hitam dan biru. Jadi kelirin apa, Pak? Ah, engko nek ana teko ireng mbek biru, mungkar nggih. Nah, takono langsung. Nek wani, ya kan. Nun sewu. Nate ningali tiang atau lihat orang warnanya biru semua, Pak? Belum pernah ya? Ngeri nggak itu? Kalau seandainya ada orang warnanya biru semua, ngeri nggak ya? Ngeri. Ini malaikat nanti yang datang hitam dan biru. Ini salah satu contoh sifatnya. Nanti ada sifat yang kedua. Apa yang beliau bawa? Oke. Terus apa yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh malaikat itu? Salah satunya bernama Mungkar dan yang kedua Nakir. Nah, ahaduhuma Mungkar wa ukhra Nakir. Satunya bernama Mungkar, satunya Nakir. Udah kenal. Warnanya seperti tadi. Baik. Kembali ke Abu Dawud. Pertanyaan tadi 3. Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Sungguh pertanyaan yang mudah dan jawaban yang mudah. Tapi kita sangat berharap kelak dimudahkan untuk menjawabnya dengan baik, ya. Baik, silakan. Datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Kemudian keduanya bertanya, Apa katanya? siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Terus, Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? wa ma dinuk? Ia menjawab, agamaku Islam. Al-Islamu dini atau dinil Islam, agamaku Islam. Yang ketiga, Kemudian ditanya lagi,
siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka orang mukmin akan menjawab apa? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? wa ma tadrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Wa amantu bih, aku mengimaninya. Wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Maka ketika dia mampu menjawab 3 pertanyaan itu dengan baik, apa yang terdengar? Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit. Apa suara itu? Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi, benarlah apa yang diucapkan hambaku, kata suara itu. Berarti suara apa kalau dia mengatakan hambaku? Suara siapa itu? Iya. Terus, Berilah ia hamparan permadani dari surga. afrishu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Kayak apa permadani dari surga, Pak? Belum pernah tahu, Pak ya? Masya Allah. Yang kedua, Bukakanlah baginya pintu menuju surga. iftah lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu menuju ke surga. Yang ketiga, Berilah ia pakaian dari surga. ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Digelarkan permadani, dibukakan pintu surga, diberi pakaian dari surga. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga, dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. iya, wa ifsa qabrahu maddo basarih, diluaskan kuburnya itu seluas mata memandang, Pak. Berapa meter sejauh mata memandang itu, Pak? Belum ada yang neliti ya. Berapa meter sejauh mata memandang? Berapa kilo, Pak? Ya, nanti dicari di YouTube aja, Pak, atau di Google, ya kan? Ya, ya, sejauh mata memandang, ya. Nanti bandingkan dengan riwayat yang ada di Sahih Tirmidzi. Coba dibuka Sahih Tirmidzi. Dari Abu Hurairah. Ya. Dua malaikat yang hitam dan biru datang mendudukkannya. Kedua malaikat itu berkata, Apa katanya? apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad? Iya. Mayit menjawab seperti sebelum ia mati, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini versi lain jawabannya, Pak. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Terus apa yang dia ucapkan? Yaitu 2 kalimat syahadat. Lanjut. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Lebar dan panjangnya sama, yaitu 70 hasta. 1 hasta berapa tadi? Setengah meter kali 70 berapa? 35. Tadi sejauh mata memandang, ini 35 meter. Kira-kira bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Dua-duanya benar. Ini menunjukkan apa? Limit. Batas yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling dekat dan yang paling jauh. Minimal 35 meter diluaskan. Yang maksimal sejauh mata memandang. Tapi ini di alam kubur, di alam barzah, bukan di kuburan, Pak. Alam kubur beda dengan kuburan. Nek kuburannya diluasno, kuburan liane lah mencetat kabeh. Ya, tapi ini di alam barzah, di alam kubur sana. Baik. Kemudian apa kata malaikat kepada orang itu?
Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. Nam katanya, tidurlah, kata malaikat kepada orang tersebut. Tiba dikongkon apa? Kongkon turu, Pak. Kenapa kok disuruh tidur, Pak? Saya tanya, tidur itu kenapa orang tidur itu apa, Pak? Tidur itu istirahat. Biasanya orang istirahat itu karena apa, Pak? Lelah, capek. Saya tanya, kita hidup di dunia itu capek nggak, Pak? Ibadah itu capek nggak, Pak? Halo, ngaku wae, asli nih. Sebetulnya sholat itu capek nggak? Capek sholat itu, Bu. Ibu yang bicara itu karena iman. Aslinya capek nggak? Aslinya capek. Lawang ibu fardu tok, sholat sunai gak dilakoni, ya kan? Fardu 5, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud. Capek kan? Emang hebat, Rek. Jamaah haji gini, nggak capek. Ya kan? Kita ini ibadah itu sebetulnya capek. Ramadan, puasa. Nanti ada puasa sunnah. Sholat, enak-enaknya wong turu ditangeni. Nanti enak orang kerja dibangunin. Ya, dibangunin. Disuruh berhenti. Iya kan? Zuhur. Nanti asar. Habis asar maghrib. Habis nggak lama lagi isya. Capek sebetulnya kita ini, Pak. Kayak orang kafir itu kan heran. Kok iso ya wong Islam ya salat ping 5 sedina. Aku iku lho sak minggu bisa nih kue jarang teko, ya kan? Kok iso wong Islam iku bendino salat ping 5, ya kan? Dia nggak tahu kalau kita ini dasarnya iman kepada Allah. Tapi hakikatnya kita ini capek, Pak. Capek ibadah, itu baru sholat, belum haji, belum umroh, tawafnya, sa'inya, capek berbakti orang tuanya, baca Al-Qur'annya, banyak ibadah kita ini. Makanya ketika di alam barzah, dikongkon turu. Tapi jenenge menungso, maaf, gak gelem turu, Pak. Apa kata orang itu? Mayit itu berkata, apa katanya? Aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli wa ukhbiruhum. Aku pengen pulang kepada keluargaku, memberitahu mereka bahwa aku hidup di sini senang, menyenangkan, katanya. Saya tanya, dikasih kesempatan nggak sama malaikat untuk pulang? Halo? Baik, apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah, seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya, sampai Allah membangunkannya dari tempat pembaringan itu hingga hari kiamat. Disuruh diberi kesempatan Bapak Ibu untuk balik ke dunia? Kata malaikat, "Nam, tidurlah kanaumatil arush, seperti tidurnya pengantin," katanya. Gimana tidurnya pengantin, Pak? Pak? Wis lali. Nek lali ya diulangi maneh. Tidurnya pengantin itu gimana, Pak? Terasa lama atau pendek, Pak? Pendek. Kenapa? Karena orang kalau tidur nikmat itu nggak terasa lama. Sama seperti mayit ini, tahu-tahu dibangunkan. Loh, kok wis kiamat? Padahal dia tidur di alam kuburnya itu mungkin ratusan bahkan ribuan tahun. Rasulullah sampai hari ini sudah berapa tahun? Abu Bakar As-Siddiq sudah 14 abad lebih, 1400 tahun. Kalau nikmat itu, Pak, nggak akan terasa. Contoh, lihat Ashabul Kahfi ditidurkan dalam goa. Berapa tahun, Pak? 309 tahun, Pak. Diterangkan dalam surah Al-Kahfi bahwa dia ketika dibangunkan oleh Allah, berdialog antar mereka mengatakan, tidaklah kita berdiam di tempat ini melainkan 1 hari atau setengah hari. Padahal wis pirang tahun? 300 tahun, Mekah jari ini sehari tok. Itu kalau nikmat, tidurnya nggak berasa. Inilah yang dapat nikmat dari Allah. Ada kalanya ditaruh di mana? Ada kalanya disuruh tidur. Ada kalanya dia, Pak, melakukan perjalanan kemana-mana. Di mana? Di surga. Karena sebetulnya alam barzah itu ibarat box kotak.
Yang kota ini nggak bisa ditembus, baik bisa keluar kembali ke dunia atau mendahului ke akhirat. Dia di kota, maka namanya barzakh. Barzakh itu dinding. Dalam surah Al-Mu'minun 23 ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, di hadapan mereka ada batas dinding yang tidak bisa ditembus. Ibarat box. Nah, cuman box ini kadang bisa dipindah. Dipindah di mana? Kadang dipindah ke langit. Kadang ditaruh di yang lebih tinggi, Sidratul Muntaha. Ada yang ditaruh di surga. Box ini. Sehingga apa? Ruh itu ikut merasakan nikmatnya surga. Contoh, ada yang ditaruh di langit, yaitu ruhnya para nabi. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj ketemu dengan para nabi. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Muslim nomor 134. Hadisnya panjang. Ya. Nah, jadi ada kalanya ruh itu ditaruh di langit. Nabi-nabi itu ruhnya di langit, jasadnya di bumi. Dan jasadnya utuh. Karena dalam Sahih Abu Dawud kata Nabi, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Mereka semua utuh jasadnya dan berada di bumi. Adapun ruhnya berada di alamul barzah. Dia di kota, artinya dia di alam batas barzah, dinding yang tidak bisa ditembus. Cuman ditempatkan ada yang di langit. Yang kedua, ada ditempatkan yang lebih tinggi. Di atas langit ketujuh, setelah itu apa? Sidratul Muntaha. Ini lebih tinggi lagi. Siapa mereka? Cuma tidak disebutkan secara spesifik. Tapi Nabi menyebutkan orang-orang mukmin begitu saja. Muslim buka nomor 2488. Bukan, 2448. Iya. Itu judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Jadi yang tugas mencabut itu sendiri namanya malakul maut. Yang membawa ruh itu ke langit itu dua malaikat. Siap menyambut dari malakul maut, dibawa naik ke atas langit. Lewat langit 1, 2, 3, 4 orang mukmin ini. Ya. Ketika lewat langit itu heboh Pak di sana. Karena di sana banyak para malaikat. Apa katanya? Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi, kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaika, yang artinya semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Jadi penduduk langit itu bersolawat atas ruh itu. Sallallahu alaik. Semoga Allah memberkati, melimpahkan rahmat kepadamu dan juga tubuhmu di mana kau dulu bersemayam. Padahal tubuhnya ada di mana? Di bumi. Ruhnya mendapatkan doa termasuk juga tubuhnya. Kemudian lalu ruh itu dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, apa katanya? Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga kapan? Hari kiamat. Kalau sudah di Sidratul Muntaha, pengen balik nang medoan apa buatan? Halo. Kata Nabi ketika Isra dan Mi'raj menerima perintah sholat fardu itu di Sidratul Muntaha, itu melihat pemandangan yang indah, pohon besar, daunnya besar, buahnya besar, dan selalu berubah-ubah warna. Kata beliau, aku tak sanggup membayangkan betapa indahnya. Kalau sudah di sana, pengen balik nang Gunung Anyar ya? Laopo, nang Gunung Anyar rungsep ya kan? Pengen di sana aja. Makanya nggak akan pernah pengen kembali. Kalaupun pengen balik, nggak akan diberi waktu. Makanya jangan sampai ada pemahaman di antara kita ruh itu pada hari-hari tertentu pulang. Terutama yaitu malam apa? Ada keyakinan ruh itu balik malam Jumat. Nili ibu
Tidak akan bisa balik ruh itu. Silakan mendoakan mereka. Mereka di alam barzah. Ruh itu tidak akan bisa balik ke dunia. Mereka butuh doa kita. Dan mereka nggak akan balik. Terus lapor balik. Ngonconi awakmu delok bal-balan. Ya nggak akan bisa balik. Itu keyakinan Hinduisme. Kalau orang mati itu ruhnya reinkarnasi, menitis ke orang. Makanya kadang ada orang hidup itu loh, titisannya mbahmu itu pian. Ya kan? Itu keyakinan orang Hindu. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Yang sudah di sana nggak akan bisa balik sampai hari kiamat, dia akan tetap di sana. Ini tingkat di mana? Sidratul Muntaha. Ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Ruh ini, Pak, karena nggak punya casing, jasadnya di bumi, dia dipinjemi casing, Pak. Yaitu burung-burung hijau. Dia ditaruh ke dalam burung hijau. Burung itu terbang di surga tiap pagi. Cari makan buah-buahan. Dia ikut merasakan nikmat. Sore dia hinggap di bawah pelita-pelita di arsy Allah. Ruhnya siapa itu kira-kira? Halo? Ruhnya para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Ini lebih tinggi lagi daripada yang di Sidratul Muntaha. Dia sudah masuk ke surga. Cuman nggak ada casingnya, dipinjami oleh Allah burung hijau. Baik. Riwayat itu terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 154. Tapi secara terjemah, lafziyah di situ nggak akan kita dapati. Kecuali di dalam tafsir para ulama. Ya. Allah berfirman dalam ayat itu, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Hidup di mana? Dia hidup di sisi Allah, mendapatkan rizki dari Allah Jalla wa'ala. Silakan baca tafsirnya. Di situ ada riwayat dari Imam Ahmad tentang orang-orang yang mati syahid, juga ada di dalam Sahih Muslim disebutkan. Baik. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup. Mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Kemudian Rabbu menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Hei syuhada, kon pengen opo? Jalu'o. Kalau bahasa kita, mintalah apa yang kau inginkan. Apa jawab para syuhada itu? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apa lagi yang kami inginkan? Sedangkan engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Iya, tapi Allah itu mendesak terus, didedes terus. Ayo jalu'o, ayo. Akhirnya dia terpaksa, Pak, meminta satu permintaan. Apa permintaan syuhada itu? Baik. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya, akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia. Lalu kami akan berperang lagi di jalanmu hingga kami gugur lagi karena membela engkau. Itulah permintaan para syuhada. Satu-satunya permintaan pengen balik lagi kemana? Ke dunia untuk apa? Untuk jihad lagi dan mati syahid lagi. Saya tanya, dikasih kesempatan nggak? Kasih kesempatan nggak? Baik, apa katanya? Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Jangankan kita orang biasa, Pak. Orang yang mukmin di Sidratul Muntaha, orang yang mati syahid, para syuhada, pengen balik ke dunia, nggak diberi kesempatan. Apalagi kita. Kita ini siapa? Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa orang mati itu balik ke dunia. Nggak akan pernah ada. Ini orang mulia.
Minta kepada Allah, satu-satunya permintaan, itu pun atas desakan Allah. Mau tidak mau akhirnya minta. Pengen balik ke dunia, gak diberi kesempatan. Dan inilah betapa tingginya nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ya, paling tidak walaupun tidak sebagai syuhada, paling tidak matinya husnul khotimah. Mampu menjawab pertanyaan siapa? Mungkar dan nakir. Kalau syuhada ini Pak, bebas Pak, free. Tidak akan ditanya mungkar nakir. Langsung. Kalau orang yang mati syahid, dia dibebaskan dari fitnah kubur, pertanyaan kubur. Dia dijauhkan dari azab kubur. Dia dijauhkan dari al-faza, ketakutan di hari kiamat. Ini orangnya tenang-tenang aja. Ikhwatal iman, aizakumullah. Semoga Allah memudahkan kita diberi oleh Allah kematian yang baik. Baik. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan waktu bertanya sampai waktu azan duhur. Silakan, monggo. Nggih, monggo Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya tentang salat. Ini melenceng. Oh ya, enggak apa-apa, bebas. Salat suruh. Kita dianjurkan menunggu ya. Iya. Tapi pas masuk waktu suruh, perut kita tiba-tiba sakit. Jadi tidak diam di tempat karena kita sakit perut. Iya. Jadi masih bisa sholat apa enggak? Iya. Baik. Ini juga sekaligus bagi yang belum paham ya tentang sholat israq. Namanya sholatnya israq, waktunya namanya syuruk. Ada tulu, ada syuruk. Tulu itu kalau matahari terbit itu mulai nongol dari garis cakrawala. Ini garis cakrawala. Nah ini nongol, itu namanya tulu. Begitu lepas buletannya ini lepas dari garis cakrawala, itu namanya syuruk. Nah setelah itulah boleh sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Imam Al-Albani menyebutnya sebagai sholat duha awal. Walaupun ada duha yang terbaik, yaitu ketika matahari naik 1 penggala atau 1 tombak, bayangannya sama, itu terbaik. Dan itulah sholatnya lagi, sholat awabin, ketika unta-unta itu sudah merasa kepanasan. Nah awal dari waktu duha itu waktu syuruk, sholatnya namanya isyraq. Nah kalau sholat ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, setelah itu duduk di situ berzikir sampai terbit matahari. Setelah matahari terbit masuk waktu syuruk, ditambah yaitu apa? Sholat 2 rakaat. Kana lahu kahajjatin wa umrotin. Nabi mengatakan baginya seperti pahala haji dan umroh. Hadis riwayat Tirmidzi, buka nomor 586 Tirmidzi 586. Cuman syarat-syaratnya Ibu harus dipenuhi di situ ya. Yaitu apa? Ada 6 kalau tidak salah syaratnya di situ. Kalau enggak 5 ada 6. Ya. Nah tadi salah satu syaratnya mungkin gagal, ya kan? Baik. 586. Silakan. Abu Zilal memberitahukan kepada kami dari Anas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa melaksanakan sholat subuh. Man shalla subha. Siapa melaksanakan sholat subuh. Syaratnya apa? 1. Kalau nggak sholat subuh, ojo kepingin pahala haji umroh ya. Moro-moro cukup lunggu, zikir. Nggak sholat. Subuh. Yang kedua, jamaatan. Dilakukan secara apa? Berjamaah. Ya, terus. Kemudian duduk berzikir kepada Allah. Duduk sama berzikir itu 2 itu. Ya, summa ya. Qa'ada. Qa'ada itu apa? Duduk. Kadang orang nggak duduk. Apa? Jalan-jalan. Olahraga rek, mari sholat. Habis itu masuk ke masjid. Sholat suruh.
Ya nggak bisa, harus duduk. Faqa'ada. Yang keempat, setelah duduk itu, pada saat duduk itu apa? Dzakarallaha. Dia berzikir, mengingat Allah. Boleh zikir pagi petang, boleh baca Al-Quran, boleh mendengarkan pengajian, tausiah, taklim, atau apa saja yang merupakan mengingat Allah Jalla wa'ala. Ngocok chattingan, kata ane lunggu khusyuk tiba-tiba chattingan ya. Nah itu nggak masuk. Berapa berarti Pak? Faqa'ada wa dzakarallaha. Kemudian yang kelima, sampai matahari terbit. Hatta tatlu asyamsu, hingga matahari terbit. Maksudnya sampai betul-betul lengkap matahari lepas. Ya, kalau belum dari itu nggak boleh melakukannya. Kalau melakukannya nggak dapat. Kenapa? Nggak memenuhi syarat. Yang keenam, baru kemudian apa setelah itu? Kemudian ia sholat 2 rakaat. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka apa pahalanya? Maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji dan umroh. Ia berkata lagi, lalu Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? Sempurna, sempurna, sempurna. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Tamah, sempurna, 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 kata Nabi. Nah, kalau belum bisa berangkat lagi, apalagi sekarang syaratnya berat, ya kan? Ini amalkan, Pak. Ya, insya Allah kita dapat pahala seperti haji dan umroh. Tapi memang, Pak, tantangannya besar. Termasuk wayai lunggu, mules. Ya kan? Nekak ngono wayai lunggu, apa? Konco nyeluk, Bu, apa? Ayo senam. Terutama hari Ahad dijak nang mall, ngarepe kan biasanya dipakai apa? Senam pagi, macem-macem ujiannya, ya kan? Kadang juga ngantuk banyak, karena ini memang pahalanya besar. Nah, bagaimana kalau seandainya ibu sudah istiqomah, nih, kemudian suatu saat udzur ke belakang, batal, kan mau sholat kan, ternyata bocor gitu loh, buang angin, ya mau nggak mau dia harus berwudu. Insya Allah tetap akan mendapatkan pahala itu, ya. Kenapa? Karena kita terbiasa melakukannya. Orang kalau terbiasa melakukannya, dia ada udzur, Allah akan tetap beri dia pahala yang sama. Kan nggak sering kan, Bu, kan? Masa tiap hari seperti itu, tiap hari? Kan enggak kan? Nah, kalau tiap hari seperti itu, itu mungkin barangkali dicari penyebabnya, ya kan? Mungkin apa, mungkin. Baik. Ya. Baik. Nggih, silakan ini Bapak. Ini depan mau tanya. Nggih. Nanti terakhir jenengan, nggih. Saya mau tanya. Nggih. Saya nggak hafal ya di surat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa bahwa untuk apa? Aku berdoa untuk semua orang-orang Muslim gitu. Gimana Ustaz? Menurut Ustaz, apakah doa itu juga untuk orang-orang tua kita? Mungkin ibu-ibu kita yang sudah meninggal gitu, maksudnya. Kan ada doa gimana ya bunyinya lah. Amawafir lil muslimin wal muslimat gitu. Boleh kita berdoa untuk itu? Iya. Itu pertanyaan saya. Iya. Coba itu di surat 14, coba dibuka surat Ibrahim. Itu ada di ayat, mulai dari ayat 40. Iya. Ayat 40 itu tentang doa beliau. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bener nggak ayat 40? Coba. Untuk anak yang sholat itu, untuk orang-orang Muslim. Iya, iya.
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Rabbana ja'al muslimaini wa min dzurriyyati muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, itu di situ juga bukan hanya untuk anak tapi juga untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Artinya pasti kita akan mengikutkan bapak ibu kita. Gitu. Dan juga mengikutkan yakni seluruh kaum muslimin. Dan itu dibolehkan. Makanya para khotib itu selalu mendoakan bukan hanya dirinya tapi juga seluruh umat Islam. Nah, itu salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca, ya. Wallahu a'lam. Ya, untuk anu lagi, yang roh yang naik yang tidak bisa kembali dapat doa kita, Bapak. Semua. Iya. Doa kita itu akan mengenai semua siapa saja. Lebih khusus lagi kalau itu doa kita khususkan kepada orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi posisinya di mana tetap dia akan dapat doa itu. Nggak harus dia pulang atau balik lagi, nggak perlu. Oh iya. Iya, ya. Baik, sementara break adzan dulu nggih. Baik, Bapak. Nggih. Monggo silakan jenengan tadi tanglet. Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan jadwal atau susunan acara. Jadi nanti setelah ini kita berdoa dengan Pak Ustadz Abu Juni yang akan memimpin doa. Kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Berikutnya lagi nanti kita sama-sama. Jadi untuk menikmati hidangan makan siang dan seterusnya. Monggo silahkan nanti acara berjalan sesuai dengan apa yang nanti akan diinginkan oleh Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Jadi begitu Pak Ustadz Abu Juni. Okay. Pertanyaan sebetulnya tadi saya pengen ada pertanyaan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa akan ada 3 pertanyaan tersebut. Kiat-kiat apa saja bagi kita yang ada saat ini untuk bisa menjawab itu dengan sempurna, Pak Ustadz. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, kita apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut? Saya kira pertanyaan saya ini adalah penutup dari rangkaian dari pengajian hari ini. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya. Ya, intinya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Itu intinya. Ya. Paling tidak yang harus kita lalui dari mewujudkan iman dan takwa itu, Pak, pertama yaitu al-ilmu,
al-ilm. Yang kedua, al-amalu bihi, beramal atau mengamalkannya ilmu itu. Wa da'watu ilaihi, dan mendakwahkan ilmu itu. Paling tidak melalui atau pada lingkungan keluarga kita. Karena itu tanggung jawab kita. Orang nggak bisa sukses gara-gara masalah keluarga, istri dan anaknya. Itu yang menjadi ganjalan di alam barzah. Makanya ad-da'watu ilaihi. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar dalam menghadapi semua itu. Yang pertama, al-ilmu. Nah, al-ilmu ini yaitu wajib kita menuntut ilmu. Karena kalau kita nggak menuntut ilmu, nggak tahu. Terutama ilmu yang berkaitan dengan 3 perkara tadi itu. Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Dan kita sudah ikrar tiap hari dengan mengucapkan raditu billahi robba. Itu berarti tentang Allah. Wabil islami dina, dan berarti itu tentang agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, itu tentang nabi. Dan itu kita ucapkan setiap zikir pagi dan petang 3 kali. Dan itu bukan sekedar zikir, itu ikrar kita bahwa dalam hidup kita harus belajar tentang 3 perkara ini. Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Nah, ini yang pertama, menuntut ilmu. Makanya pertama al-ilmu. Yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Nabi mengatakan dalam Sahih Tirmidzi, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segera beramallah kalian sebelum datang fitnah, seperti penggalan-penggalan dan potongan malam yang gelap gulita. Kalau itu terjadi nanti fitnah dahsyat, yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Nanti ada orang di pagi hari, di sore dia kafir. Dia beriman di pagi hari, sorenya kafir. Berubah begitu drastis dan begitu cepat. Wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi harinya dengan kafir. Kenapa seperti itu? Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan dunia yang murah harganya. Berilmu dia, tapi nggak segera diamalkan, ilmunya tidak manfaat. Gelarnya profesor, doktor, ini dan itu, tapi justru di situ melecehkan Islam, menentang Islam, ya, melakukan kekufuran, menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena tidak segera mengamalkan ilmunya. Itu. Jadi al-amalu bihi. Yang ketiga, ad-da'watu ilai. Karena kita semua adalah para dai, minimal mengajak keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Ya, sebelum kita dakwah ke yang lain, keluarga dulu. Dan yang keempat, as-sabru ilai. As-sabru 'alal adzafi. Bersabar terhadap semuanya ini. Bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika mengamalkan ilmu, bersabar ketika berdakwah. Itu harus dilandasi dengan kesabaran. Dalilnya 4 ini ada dalam surah 103. Wal as innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, itulah ilmu. Wa amilus solihah, itulah amal. Wa tawassaw bil haq, itulah dakwah. Wa tawassaw bis sabr, itulah sabar. Orang seperti ini tidak akan rugi. Saya pikir cukup. Ya. Sampai di sini, Pak. Silakan ditutup dengan doa. Oh nggih, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Abu Juli.